lu ini kalau menurut gue tercuci otaknya. Nah, inilah yang saya maksud. Dr. Richard Lee mengatakan sebenarnya si Jindan ini baik, cuman si Jindan ini tercuci otaknya. Coba kita simak lagi ya perkataannya si Dr. Richard Lee. Cuma lu ini kalau menurut gue tercuci otaknya. Tuh. Ini jujur ya pikiran gue ya. Si Dennis juga kemarin ngomong, lu ini kecuci otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Teman-teman, kemarin saya menonton videonya Dr. Richard Lee. Ternyata sampai akhir video ada sebuah nasihat yang menarik sekali yang Dr. Richard Lee sampaikan kepada Jindan, bahwasanya sebenarnya Jindan ini ya dugaan lah ya, dia itu terkena cuci otak. Ya teman-teman bisa lihat lah, anak muda seperti Jindan yang katanya juga punya gelar Habib lalu mau berada di barisan dukun, menantang-nantang orang tembak seakan-akan dia yakin sekali bahwa dirinya punya ilmu kebal. Yaitu tentu faktor terbesarnya ya, dugaan saya memang ada cuci otak. Seperti apa yang disampaikan juga oleh Dr. Richard Lee. Coba kita simak dulu aja ya videonya Dr. Richard Lee yang memberikan nasihat kepada si Jindan ini ya. Saya putarkan videonya. Sebelum aku closing, aku izin kasih sedikit ini ya. Oke, sedikit kasih wejangan sebagai orang yang lebih tua lah ya untuk Oke, Jindan ya. Aku ngelihat Jindan ini sebenarnya anak baik. Makanya aku datangin ke sini. Jujur Jindan ya, kan aku sudah bilang dirimu. Mantan pengacaramu lah ya, mantan pengacara dukun itu, dia ngehubungin aku, ngajakin, wah aku mau cabut katanya, mau cabut, berkoalisi, pengen ngajak koalisi kayak gitu. Koalisi apa sih? Koalisi itu berpihak, bersekutu. Sama siapa? Sama gue. Dia bilang dia mau pindah tuh, si Jindan tuh kurang ajar. Dia pengen ngajak gue perang sama lo kayak gitu punya kan. Dia bilang ya kami akan cabut laporannya. Ya dalam hatiku nggak cabut juga nggak apa-apa sih, laporin aja terus lanjutin aja nggak apa-apa. Gue lucu juga liatnya, tapi kan gue ngeliat pribadi ya. Gue tuh sudah jadi pimpinan tuh sudah cukup lama. Gue sudah selesai jadi dokter itu 12 tahun. 12 tahun gue jadi pimpinan. Jadi pimpinan itu kita harus bisa ngelihat karyawan ya. Ngelihat orang itu adalah salah satu skill suatu pimpinan yang baik ya. Kadang kita bisa ngelihat anak buah kita ini jago, berbakat, nakal, tengil atau apa ya. Gue dari awal ngelihat lo tuh gue nilai anak baik. Makanya gue mau ngundang lo lagi datang ke sini. Siap. Kasih dok. Iya. Cuma tengil lo itu nggak Tapi lucu, jadi lagu. Bener? Tengil. Tuh. Kata orang Palembang tuh ketakuannya itu, songongnya itu. Iya. Tapi lu juga kalau menurut gue ya, gue minta maaf ya, kalau menurut gue, lu tuh sebenarnya anak baik, Jindan. Anak baik, lucu, menghibur. Buktinya Agustus ini semua terhibur gara-gara lu semuanya. Lucu itu lah bangkotan kalau zaman sekarang. Enggak, lu enggak. Oh, Lu lucu. belum bangkotan. Oh, Alhamdulillah ya Allah, awet lu. muda. Lucu. Cuma lu ini kalau menurut gue tercuci otaknya. Nah, inilah yang saya maksud. Dr. Richard Lee mengatakan sebenarnya si Jindan ini baik, cuman si Jindan ini tercuci otaknya. Coba kita simak lagi ya perkataannya si Dr. Richard Lee. Cuma lu ini kalau menurut gue tercuci otaknya. Tuh. Ini jujur ya pikiran gue ya. Si Dennis juga kemarin ngomong, lu ini kecuci otak. Lu jangan sampai kecuci otak orang-orang yang seperti nggak jelas. Akhirnya lu tersesat. Lu baik-baik, anak-anak baik-baik, anak-anak polos, dicuci otaknya sama ada siapapun yang katanya bisa masukin jin, entah itu ada yang bisa ngajarin, guru atau apapun. Jindan, jangan mudah terpengaruh, kamu tuh masih muda. Ya, jalan di jalan kamu. Kalau memang kamu bukan dukun, jangan jadi dukun. Lebih bagus kamu nyanyi, hibur masyarakat aja. Masyarakat terhibur, lucu Ya, lihat kamu. bikinlah album, bikinlah jadwal. Tenang bae. Nak lagu Dr. Richard, tenang bae, tenang, gampang. Nyanyi bareng Jindan? Hah? Nyanyi berdua kita? Iya, tenang bae, gampang bisa diatur. Oke. Dosa diajak dia nih. Oh iya. Bisa diajak dia nih. Oke Jindan ya? Siap, Dok. Sukses ya? Amin. Oke, sampai ketemu Mau lagi. doa dulu nggak? Ya, itu tadi videonya guys ya. Jadi ya menurut Dr. Richard Lee bahwa si Jindan ini sebenarnya baik, tapi sayangnya si Jindan ini terkena cuci otak. Jadi gini guys,
cuci otak yang paling ampuh yaitu cuci otak yang dibungkus agama, dan korban cuci otak yang dibungkus agama itu bisa melakukan hal-hal yang paling ekstrim sekalipun. Contoh cuci otaknya para kelompok teroris. Ya, saya sebut teroris karena kita mematuhi peraturan YouTube nggak boleh menyebutkan kelompok itu, guys. Kenapa kelompok teroris ini berhasil merekrut banyak orang, bahkan orang-orang yang kelihatan alim dan masih muda-muda lagi. Mereka yang direkrut bahkan sampai mau melakukan hal-hal yang ekstrim banget, ngebom rumah ibadah non-muslim, memberikan ancaman di sana-sini. Coba renungi, kenapa mereka yang tercuci otaknya mau melakukan hal itu? Ya, karena kedok cuci otaknya menggunakan agama, dan yang celakanya adalah agama yang mereka gunakan adalah agama Islam. Sehingga yang buruk citranya adalah agama Islam. Padahal di agama Islam, jihad tidak seperti apa yang mereka lakukan itu. Di agama Islam itu ya, dalam keadaan perang sekalipun dilarang menghancurkan rumah ibadah umat non-muslim. Apalagi dalam keadaan tidak ada perang, saling toleransi antara satu sama lain, tiba-tiba dihancurkan rumah ibadahnya umat non-muslim. Tentu itu bukan ajaran agama Islam. Lalu kenapa ada orang-orang yang mengaku Islam dan mau melakukan hal tersebut? Ekstrim banget. Ya, itulah karena korban cuci otak berkedok agama Islam. Ya, sama juga halnya yang terjadi sekarang. Kenapa pelaku kemusyrikan, pelaku syirik itu merajalela di mana-mana, bahkan banyak pengikutnya, sampai diagung-agungkan oleh pengikutnya, bahkan disebut wali, disebut punya karomah, punya maunah, punya ilmu hikmah. Ya, itu semua karena korban cuci otak pengikutnya, sehingga melihat, wah keren banget nih orang. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan itu hanyalah trik sulap, apa yang dilakukan itu hanyalah sebuah kebohongan, cuman tertutupi dengan kedoknya dia, agama, guys ya. Jadi bahaya banget ya cuci otak berkedok agama ini. Hati-hati, jangan sampai terpengaruh ya, karena kalau orang yang sudah terpengaruh cuci otak berkedok agama itu susah sekali diingatkan, diluruskan itu susah sekali, karena dia udah fanatik buta. Maka yang perlu kita lakukan saat ini adalah perbanyak edukasi agama Islam yang benar, agama Islam yang sesuai dengan syariat agama Islam itu sendiri. Karena pengetahuan agama Islam lah yang bisa membentengi seseorang dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang menyimpang. Maka dari itu, ayo semua kita ambil peran untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus pada aliran-aliran yang menyimpang. Penuhi sosial media dengan edukasi-edukasi agama. Karena kalau kita tidak penuhi sosial media dengan edukasi agama, maka kemaksiatanlah yang akan memenuhi sosial media. Apalagi TikTok ya. Wah, perlu memang ada TikTokers Islam yang benar-benar ya edukasi kontennya ya. Karena saya lihat di TikTok, waduh parah sih. Dulu waktu baru-baru TikTok viral, saya sempat nginstal juga tuh TikTok. Terus saya lihat ada bocil ya. Ini bocil loh, anak-anak yang ya wajahnya ya pas-pasan lah, tapi yang dipamerkan, waduh, bodinya subhanallah. Saya lihat langsung berpikir, Allahu Akbar, gimana anak saya ke depannya kalau kayak gini. Walaupun sebenarnya saya belum punya anak, tapi maksud saya tuh, saya melihat video itu, saya berpikir gimana generasi bangsa, gimana generasi penerus bangsa ini kalau bocil-bocilnya aja sudah seperti itu. Jadi memang kita harus ambil peran untuk berdakwah di sosial media, teman-teman ya. Ya minimal tinggalkan komentar yang bisa menguatkan iman, menguatkan akidah. Karena kita lihat tayangan-tayangan kemusyrikan, syirik itu juga udah bersebaran luas di mana-mana, dibungkus agama seolah-olah itu adalah hal yang benar. Ditambah lagi ada cuci otak berkedok agama dan lain sebagainya. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, jadi berhati-hatilah ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.